الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق الحلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada tahmid dan salawat kepada baginda Rasulullah, ucapan syukur alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah berkah. Di hari yang juga berkah insyaallah, karena malam hari ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Sebelum saya ke tema yang menjadi amanah saya, mungkin perlu sedikit kita sama-sama bahas apa yang terjadi tadi sholat Isya. Pertama, itulah manusia ya, pasti lupa. Imam juga manusia. Cuman tentu dalam bab ibadah dan bab fikih ada aturan main. Itulah kenapa dalam sholat dikenal dengan adanya sujud sahwi, sujud ketika lupa gitu. Kapan sujud itu digunakan? Salah satunya pada saat seperti tadi. Mungkin jamaah tadi sudah subhanallah kan, subhanallah. Tapi saya tidak bisa duduk lagi. Kenapa? Karena posisi saya sudah berdiri tegak. Jadi manakala kita sudah berdiri tegak, meskipun kita sholat sendiri atau berjamaah, kalau berjamaah ya pasti ikut imam kan masalahnya. Kalau kita sendiri, ketika kita babnya lupa tahiyat seperti tadi, kalau sudah berdiri tegak nggak bisa duduk lagi. Lanjutkan saja sholat kita sesuai dengan jumlah bilangan rokaatnya, baru di akhir sujud sahwi. Mungkin tadi bapak-bapak, subhanallah, ini Pak Yaman nggak dengar atau bukan gitu ya? Kok nggak turun lagi? Saya nggak turun lagi karena saya sudah berdiri tegak tadi. Jadi gerakan saya sudah berdiri tegak dan sudah pada posisi bersedekap untuk melanjutkan sholat. Maka posisi saya waktu itu sudah tidak bisa turun kembali. Itu yang kondisi yang pertama. Kemudian kita harusnya sujud sahwi. Sujud sahwi yang kedua ketika kita lupa kurang rokaat. Ketika misalkan kita baru 3 rokaat tapi tahu-tahu sudah assalamualaikum. Baru 3, segera bangun. Tambah 1 rokaat lalu kemudian sujud sahwi di akhir. Kemudian yang ketiga, ketika kita ragu, ini sudah 3 apa sudah 4? 4 atau 3? Maka ambil yakinnya. Yakinnya berapa? 3.
ambil yakinnya 3, lalu kemudian tambah 1 rakaat di akhir sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu juga bisa 2 cara. Bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan sesudah salam. Tapi tidak boleh terputus oleh bacaan yang lain. Itulah saya biasanya selalu sebelum salam, karena khawatir assalamualaikum, astagfirullahaladzim, udah belum sujud sahwi gitu. Jadi saya lebih terbiasa sebelum salam. Boleh dua-duanya, sebelum salam atau sesudah salam. Sujudnya berapa kali, Pak? 2 kali, sebagaimana kita sujud. Bacaannya apa, Pak? Bacaannya boleh bacaan seperti biasa, subhana rabbiyal a'la, atau juga subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu juga boleh. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi saya mohon maaf, ya itulah manusia, betul kata Bapak tadi ya. Imam juga manusia, ada kalanya lupa. Saya ingatnya udah tahiyat aja gitu, Masya Allah. Tahu-tahu subhanallah, wah iya, tadi lupa belum tahiyat berarti saya. Tapi saya sudah tidak bisa duduk lagi, karena posisi saya sudah berdiri tegak. Seperti itu. Jadi ini jadi pelajaran juga akhirnya buat kita ya. Kapanpun mungkin kita pada posisi lupa seperti tadi, kalau kita belum tegak, misalkan baru Allah, langsung saja. Atau Allah, langsung saja. Batasannya adalah kita sudah berdiri tegak atau belum, itu saja. Dan yang tahu berdiri tegak atau belum kita, karena kita yang merasakan kan, kita yang melakukan. Gitu. Terus kalau pada posisi tadi seperti tadi kita sholat jamaah gimana? Ya, posisi jamaah, karena sholat jamaah ya berarti ikut gerakan imam. Seperti itu ya. Pak, sholatnya yang tadi sah? Sah, insya Allah. Insya Allah sah. Demikian ya. Pak Ade, ada yang mau dijelaskan? Sering dijelaskan, sering dijelaskan, cuma kadang lupa gitu. Memang yang agak tricky itu ketika tadi ya, imam sudah berdiri tegak. Ini untung-untung jamaahnya baik-baik gitu kan, nggak batalin sholat. Ini imam gimana sih, udah di subhanallah, engkau nggak duduk juga gitu. Itu baru batal tuh, gitu. Ini imamnya baik-baik, makmumnya baik-baik, jadi berdiri lagi. Mungkin demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Tapi lagi-lagi tentu ada hikmah dan ibrah. Dengan begini kita jadi tahu ya, insyaallah. Jadi kenapa ada syariat sujud sahwi? Karena Allah Maha tahu gitu. Orang namanya manusia pasti ada lupanya. Demikian insya Allah. Baik, malam hari ini insya Allah kita sudah masuk di malam yang ke-21 tadi ya. Sebagaimana saya sampaikan, sejatinya ini adalah puncaknya dari rangkaian ibadah Ramadan kita. Sejatinya inilah saat dimana kita harus meningkatkan speed kita, gitu ya, endurance kita, daya tahan kita. Karena disinilah justru puncak di mana kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar hanya akan bisa didapatkan oleh mereka yang terjaga dan melakukan ibadah kepada Allah. Itu garis besarnya. Bukan hanya begadang tapi tidak sedang ibadah, yang nggak dapat dia. Terjaga sih, dia tidak tidur bahkan semalaman waktu itu, tapi tidak dalam ibadah, yang nggak dapat gitu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan 10 malam hari terakhir ini dengan maksimal insya Allah. Karena di antara yang menjadi penyebab atau asbab nuzul kenapa surat Al-Qadar itu turun, sebetulnya salah satu penyebab atau asbab nuzulnya adalah bagaimana keluhan para sahabat Nabi waktu itu kepada Rasulullah. Para sahabat Nabi waktu itu kemudian menyampaikan, Rasulullah, enak umat terdahulu. Kenapa kata Rasulullah? Iya, umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, 950 tahun, ratusan tahun gitu. Sementara kami, umatmu, sebagaimana kau sampaikan, hanya sampai baina sittin wa sab'in. Hanya sampai bilangan 60-70. Sementara mereka punya kesempatan ratusan tahun. Mereka juga bisa beramal ibadah seperti kita. Tapi kita tidak akan bisa melebihi mereka dengan bilangan jumlah usia umur yang panjang itu. Akhirnya kemudian biiznillah Allah turunkan Lailatul Qadar kepada kita. Yang tentu kita tahu sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, khairum min alfi syahr, kan gitu kan? Lebih baik dari 1000 tahun. 1000 tahun yang dimaksud oleh para ulama tafsir ini memang ada 2 pendapat. 1000 adalah bilangan 1000 sebagaimana disebutkan.
Tapi juga ada yang berpendapat 1000 yang dimaksud itu adalah bilangan tak terhingga, menunjukkan saking banyaknya nilai kebaikan di situ. Oke lah, kita ambil garis paling minimalnya sebagaimana pendapat ulama yang sebagaimana 1000 sesuai dengan bilangannya. Kalau kita kalikan jumlah bulan berarti tidak kurang dari 83 tahun kurang lebih kita dianggap melakukan ibadah waktu itu. Bayangan, satu malam tapi kita dicatat oleh Allah melaksanakan ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Yang jumlah bilangan umur biologis kita saja belum tentu sampai. Tapi Allah berikan kesempatan itu, Masya Allah. Itulah kenapa kemudian mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Kenapa ada sunnah i'tikaf? Karena satu di antara tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah. Setidak-tidaknya pun mungkin ketika kita i'tikaf mungkin ada waktu tidurnya, tapi karena kita sudah niat i'tikaf, mudah-mudahan Allah catat itu bagian dari kebaikan. Itu Allah catat sebagai bagian dari ibadah kita, insya Allah. Buat ibu-ibu, Ustadz, bisa nggak kita i'tikaf? Sangat boleh. Sepanjang kita tidak haid, sepanjang kita dalam kondisi suci, laki-laki atau perempuan, sangat disunahkan. Sunnah muakkad bahkan, insya Allah. Maka mudah-mudahan sekali lagi, Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehingga kita bisa melewati 10 hari terakhir ini sampai pada akhirnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat malam Lailatul Qadar itu, insya Allah. Maka hanya kepada Allah kita berharap, berdoa, tapi tentu dengan ikhtiar dan azam yang maksimal dari kita, insya Allah. Kalau Rasulullah bahkan menyingkirkan semua, diajak keluarganya untuk balik ke masjid, ayo semuanya ke masjid. Karena tentu Rasulullah maha tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa di 10 hari terakhir ini, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bagian dari pengingat buat saya pribadi, karena kita sudah masuk di malam yang ke-21 insya Allah. Malam ganjil yang pertama di Ramadan tahun ini. Hadana wa iyyakum majma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.